Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa berjumpa, di mana kita akan berjumpa dengan salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah karena salah satu kelahiran sosok yang paling mulia. Pada pertemuan hari ini, Al-Fakir coba ingin mengupas kejadian apa saja dan keistimewaan yang terdapat ketika baginda Rasul pada saat itu dilahirkan. Nampaknya kita sudah tahu, kalau kita membaca beberapa kitab ataupun buku sejarah yang mengupas tentang kelahiran baginda Nabi, tentu kita tidak akan lepas yang namanya istilah kota Mekah. Kita tahu bahwa kalau kita berbicara persoalan atau kalimat Mekah, maka yang berada dalam benak pemikiran kita adalah bahwa Mekah merupakan salah satu daerah atau negara yang memiliki peristiwa-peristiwa penting di dalam catatan sejarah Islam. Alhamdulillah, kita di bulan ini masih diberikan karunia dan taufik oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan yang disebut bulan Maulid. Apakah ada keistimewaan yang terdapat di bulan Maulid ini? Tentu ada. Salah satu keistimewaan bulan Maulid ini adalah salah satu peristiwa yang terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Akan tetapi, sebelum kita coba mengungkapkan apa saja keajaiban-keajaiban yang pada saat itu baginda Rasul lahir tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa bulan Maulid ini diagung-agungkan? Kenapa enggak bulan suci Ramadan? Kenapa enggak bulan-bulannya lainnya? Alasan pertama, mayoritas ulama termasuk para pengikutnya, terutama umat baginda Rasul di umat syarafil Muhammadiyah, ketika datangnya bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid atau bulan Maulid, maka mereka ramai-ramai ingin menyambut kedatangan bulan tersebut karena ada salah satu keistimewaan yang tidak bisa dilepaskan dalam catatan sejarah, yakni kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama walaupun berbeda pendapat kapan baginda Rasul dilahirkan. Ada yang mengatakan di tanggal 10, ada yang mengatakan di tanggal 9 Rabiul Awal. Akan tetapi jumhur fi jamaatul ulama, sepakat para ulama mengatakan bahwa baginda Rasul lahir tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah dan hari Isnin. Ini kesepakatan para ulama dan disepakati oleh seluruh mayoritas ulama. Perlu kita ketahui, pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa di bulan Rabiul Awal tentu kita tidak akan lepas hari-hari sebelumnya. Kita tahu bahwa baginda Rasul lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Keistimewaan sudah banyak para pemuka-pemuka agama, banyak para tokoh-tokoh agama menyampaikan keistimewaan yang terjadi pada tanggal di bulan Rabiul Awal ini. Namun sayangnya kita lupa, sebelum tanggal 12 Rabiul Awal, apakah ada kejadian-kejadian yang mengiringi ketika baginda Rasulullah akan lahir? Tentu ada. Di dalam kitab Nikmatul Alam yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh Syihabuddin atau Ahmad Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengungkapkan dalam satu redaksi kitabnya yang bernama Nikmatul Alam Al-Kabakbar bahwa pada tanggal 1 Rabiul Awal, ketika pada saat itu kita tahu orang-orang memahami konteks bahwa baginda Rasul memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa ketika beliau lahir tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal.
Akan tetapi oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengungkapkan di dalam satu redaksi kitabnya yang bernama Nikmatul Alam Al-Akbar. Beliau mengatakan, tepat pada hari malam pertama di tanggal 1 bulan Rabiul Awal, Ibunda Sayyidah Aminah radhiyallahu anha, beliau merupakan wanita yang soleh, wanita yang hebat, dan wanita tiada tandingnya. Kenapa? Karena disitulah dari sosok ibunda inilah lahir seorang yang sangat mulia, yaitu baginda Nabi. Lalu keajaiban apa yang dirasakan oleh Sayyidah Aminah, ibunda baginda Rasul, pada tanggal 1 di bulan Rabiul Awal? Maka Allah memberikan keistimewaan yang luar biasa untuk ibunda Sayyidah Aminah. Beliau merasa tenang, damai, dan tentram, tidak ada kegelisahan sama sekali. Itu pada malam pertama di bulan Rabiul Awal. Tentu kita akan bisa merasakan seperti itu? Tidak akan bisa. Siapapun sosok seorang ibu ketika detik-detik ingin melahirkan seorang anak, tentu akan merasakan pengalaman yang berbeda. Begitupun dengan Sayyidah Aminah, ibunda Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Tepat pada malam yang pertama di tanggal 1 bulan Rabiul Awal, Allah memberikan keistimewaan sambil mengiringi kelahiran baginda Nabi nanti tanggal 12. Apa itu di tanggal 1 pada malam pertama? Yaitu Sayyidah Aminah merasakan keistimewaan yang sangat dalam, yaitu ketentraman batin, kedamaian, dan tidak ada pengsempitan kehidupan. Menurut Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Nikmatul Alam Al-Akbar, beliau juga mengungkapkan, di malam yang kedua pada tanggal 2 Rabiul Awal menjelang kelahiran baginda Nabi Muhammad, Allah memberikan keistimewaan lagi terhadap ibunda Sayyidah Aminah. Apa itu? Datang pada suatu malam di tanggal kedua Rabiul Awal, hatib, suara tanpa rupa. Ini pesan dari Allah melalui malaikat disampaikan kepada Sayyidah Aminah. Apa pesan itu? Bahwa Allah memberikan anugerah yang sangat besar, anugerah yang sangat agung tentang suatu saat nanti Sayyidah Aminah ini akan melahirkan sosok yang maha agung. Nah, itu keistimewaan yang kedua ketika baginda Rasul sebelum lahir. Menurut masih di dalam kitab Ibnu Hajar, pada malam yang ketiga, tepatnya pada tanggal 3 Rabiul Awal, Allah masih memberikan keistimewaan ketika baginda Rasul mau lahir nanti di tanggal 12. Apa keistimewaannya? Ibunda Sayyidah Aminah kembali mendapatkan suara tanpa rupa, pesan dari Allah melalui malaikat, dan disampaikan oleh Sayyidah Aminah. Apa pesannya? Bahwa Allah memberikan kabar kepada ibunda Sayyidah Aminah akan lahir sosok manusia yang mulia yang bernama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu. Makanya kalau pada saat itu ketika Sayyidah Aminah mengandung baginda Rasul, itu tidak seperti ibu-ibu zaman sekarang ketika mengandung. Merasakan sakit tidak, letih tidak, capek tidak, merasa guna tidak. Nah, masih dalam di kitab Nikmatul Alam, Ibnu Hajar masih mengungkapkan, tepat di malam yang keempat, tepatnya pada tanggal 4 Rabiul Awal, Sayyidah Aminah tidak begitu luput dari perhatian Allah. Artinya, Allah memberikan perhatian penuh kepada baginda Nabi Muhammad di dalam rahim ibunya. Pada tanggal 4 Rabiul Awal, tepatnya di malam yang keempat, Sayyidah Aminah merasakan keistimewaan kembali. Pada saat itu, beliau mendengarkan suara gemuruh cikiran para malaikat. Kenapa sampai kedengaran pada saat itu? Karena pada tanggal malam yang keempat, tanggal 4 Rabiul Awal, malaikat itu bergembira ingin menyambut kelahiran baginda Rasul. Makanya ketika saat itu Sayyidah Aminah tidak disangka-sangka mendengarkan langsung suara jikiran para malaikat. Kan luar biasa. Dan ini tidak akan terjadi dan dialami oleh seorang ibu pada masa kini, dan tidak akan terjadi. Hanya satu kali yang dialami, yaitu oleh baginda Sayyidina Muhammad, ibunda baginda Nabi kita, yaitu Sayyidina Aminah. Masih dalam kitab Nikmatul Alam, kita lanjut keterangan menerangkan di malam yang berikutnya. Di malam berikutnya, di tanggal 5, atau tepatnya di malam yang kelima, pas pada tanggal 5 Rabiul Awal, Sayyidah Aminah tetap masih mendapatkan perhatian penuh dari Allah. Apa itu? Di saat beliau tidur, tiba-tiba di dalam mimpinya beliau didatangi oleh salah satu Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam.
Di dalam mimpinya Nabi Ibrahim bertemu dengan Sayyidah Aminah. Apa kata beliau? Wahai Aminah, berbahagialah kamu, karena suatu saat nanti kamu akan melahirkan seorang manusia yang sangat mulia, Nabi penutup akhir zaman, dan Nabi yang paling agung di antara alam semesta. Ini pesan Nabi Ibrahim ketika di dalam mimpinya di malam yang kelima bertemu dengan Sayyidah Aminah. Ini sangat luar biasa sekali. Kita lanjut di malam yang keenam. Kata Ibnu Hajar, ketika Sayyidah Aminah detik-detik ingin melahirkan baginda Rasulullah, di malam yang keenam, tepatnya pada tanggal 6 Rabiul Awal, Allah memberikan keistimewaan, keajaiban terhadap ibunda baginda Nabi Muhammad, yaitu Sayyidah Aminah. Apa yang pada saat itu beliau rasakan? Ibunda Sayyidah Aminah merasakan, beliau melihat langsung dengan izin Allah bahwa di seluruh sudut semesta alam terdapat cahaya-cahaya yang menyinari alam dunia, sehingga tidak ada kegelapan sama sekali. Disitulah alam ingin menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW nanti. Itu di malam yang ke-6, tepatnya pada tanggal 6 Rabiul Awal. Lanjut di malam yang ke-7. Di malam ke-7 tentu tepatan dengan tanggal 7 bulan Rabiul Awal. Apa yang Sayyidah Aminah rasakan pada saat itu ketika detik-detik ingin melahirkan baginda Rasul? Bahwa pada malam ke-7 itu Sayyidah Aminah melihat langsung dengan izin Allah seluruh perkumpulan malaikat. Jadi pada tanggal 7 Rabiul Awal atau malam ke-7 bulan Rabiul Awal, Sayyidah Aminah diberikan keistimewaan oleh Allah, diberikan keajaiban oleh Allah, melihat langsung rombongan para malaikat datang ke rumahnya. Itu kenapa kok sampai di sedemikian kupasnya Imam Ibnu Hajar? Makanya nanti kita tidak hanya sebatas dalam sejarah-sejarah yang terbatas. Artinya kita cobalah kita kaji pelajaran-pelajaran sejarah yang berkaitan dengan historis kelahiran baginda Rasul, terutama kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar yang berjudul Nikmatul Alam Al-Akbar. Nah, di situ dijelaskan dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 12, Imam Ibnu Hajar mengupas tuntas tentang peristiwa apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad akan lahir. Tadi yang ke-7 sudah dibahas, yaitu beliau melihat, Sayyidah Aminah melihat langsung sekumpulan malaikat ketika pada saat itu ingin menghadiri kelahiran baginda Rasul. Nah, masih di dalam kitab Nikmatul Alam, Ibnu Hajar mengatakan, tepat pada di malam yang ke-8, tepatnya pada tanggal 8 Rabiul Awal, Sayyidah Aminah merasakan sesuatu keistimewaan yang tidak ada tandingnya juga. Apa itu? Beliau kembali mendapatkan suara tanpa rupa atau malaikat, yaitu menyampaikan pesan dari Allah dan disampaikan kepada Sayyidah Aminah. Apa isi pesannya? Bahwa seluruh penghuni alam semesta untuk saling berbagi, karena pada suatu saat nanti akan lahir Nabiullah, Nabi yang mulia, yaitu baginda Rasulullah SAW. Nah, ini kejadian keistimewaan yang mengiringi ketika baginda Rasulullah akan lahir. Di malam yang ke-8, Sayyidah Aminah tadi mendapatkan pesan suara tanpa rupa bahwa seluruh penghuni alam harus saling berbagi. Itu di malam yang ke-8. Masih lanjut di malam yang ke-9, tepatnya pada tanggal 9 Rabiul Awal. Apa yang Sayyidah Aminah rasakan pada saat itu sebelum baginda Rasul lahir? Sayyidah Aminah tidak lepas dari perhatian Allah, dan disinilah pada tanggal 9 atau malam yang ke-9 tanggal 9 Rabiul Awal, pada malam itu Sayyidah Aminah mendapatkan rasa kasih sayang yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini tidak ada tandingannya sama sekali. Karena di malam 9 ini Sayyidah Aminah diberikan rasa kasih sayang penuh, diberikan rasa kegembiraan penuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tepatnya pada tanggal 9 Rabiul Awal. Melanjut ke hari berikutnya, di malam yang ke-10. Di malam ke-10 inilah, tepatnya pada tanggal 10 Rabiul Awal, Sayyidah Aminah tetap mendapatkan sesuatu keistimewaan yang tidak ada tandingnya di malam-malam yang berikutnya. Apa di malam ke-10 ini? Karena menurut salah satu riwayat mengatakan bahwa di malam ke-10 ini Sayyidah Aminah selalu mendapatkan kabar-kabar yang sangat menggembirakan ketika baginda Rasul akan lahir. Karena kita tahu keistimewaan apa saja pada tanggal 12 Rabiul Awal, akan tetapi kita lupa keistimewaan apa saja yang terjadi
ketika itu Sayyidina Aminah ingin melahirkan baginda Rasul. Makanya tanggal 1 sampai tanggal 11 disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tentang keistimewaan yang mengiringi kelahiran baginda Nabi, adanya di kitab Nikmatul Alam Al-Akbar. Nah, disitulah pada tanggal 11 kita tahu di malam yang ke-11, tepatnya pada tanggal 11 Rabiul Awal, Sayyidah Aminah tetap masih mendapatkan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Apa yang keistimewaan pada tanggal 11 itu? Beliau senantiasa diberikan penglihatan tentang keistimewaan yang terdapat di alam semesta. Akhirnya, di situ kita meyakini bahwa kelahiran baginda Rasul merupakan memang yang paling luar biasa dibandingkan peristiwa-peristiwa sejarah yang lainnya. Nah, yang terakhir tepat pada malam 12 atau tepatnya pada hari yang ke-12, malam yang ke-12 atau tanggal 12 Rabiul Awal, apa yang terjadi ketika itu? Sayyidah Aminah merasa kesepian karena kakeknya yang bernama Abdul Muthalib atau mertuanya itu sedang bermunajat di Ka'bah. Jadi pada saat itu, pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya malam yang ke-12, Sayyidah Aminah sekilas waktu merasa hampa karena merasa sendiri, tidak ada siapa-siapa, padahal di situ sudah detik-detik menjelang kelahiran baginda Rasul. Mertuanya atau kakeknya baginda Rasul, Abdul Muthalib, itu berada di Ka'bah sedang bermunajat, dan di situ belum ada siapa-siapa. Namun pada akhirnya Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam isi Sayyidah Aminah. Disitulah Allah mengirimkan 4 perempuan. 4 perempuan ini dikirim oleh Allah dengan biqudratillah, dengan kekuasaannya. Yang pertama, ketika Sayyidah Aminah ingin melahirkan, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, di malam itu Allah mengirimkan 4 perempuan yang paling utama untuk membantu prosesi kelahiran, menyambut baginda Rasul lahir. Yang pertama namanya Siti Hawa. Siti Hawa dengan izin Allah, Siti Hawa ini istrinya Nabi Adam. Maka dikirim salah satu perempuan yang pertama, yaitu Siti Hawa, istri dari Nabi Adam. Yang kedua Siti Sarah, istri dari Nabi Ibrahim. Yang ketiga Siti Asyiyah, dan yang keempat adalah Siti Maryam, ibunda dari baginda Nabi Isa alaihissalam. Jadi keempat wanita ini ketika pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada malam kelahiran baginda Rasul, Allah mengirimkan untuk menghibur hati perasaan Sayyidah Aminah pada saat itu. Dikirimlah sosok perempuan yang sangat luar biasa. Yang pertama Siti Hawa, istri dari Nabi Adam. Yang ketiga Siti Sarah. Yang keempat Siti Asyiyah, dan yang ketiga Siti Asyiyah, dan yang keempat adalah Siti Maryam. Jadi keempat inilah yang membantu prosesi kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di dalam sejarah, catatan yang kita tahu bahwa yang membantu prosesi kelahiran baginda Rasul adalah yang bernama Asy-Syifa. Jadi Asy-Syifa ini merupakan salah satu perempuan yang ikut ketika pada saat itu Sayyidah Aminah melahirkan baginda Rasul. Dan perlu kita keyakini bahwa Sayyidah Aminah ketika melahirkan baginda Rasul tidak seperti pada umumnya ibu-ibu ketika melahirkan, tidak merasakan sakit. Ada salah satu riwayat bahwa baginda Rasul ketika lahir itu tidak melalui rahim sang ibunda. Itu kan luar biasa. Tapi kita harus meyakini. Kenapa? Karena banyak keistimewaan yang belum kita ketahui ketika mengiringi kelahiran baginda Nabi. Dan ketika Nabi Muhammad lahir, terjadi keistimewaan yang sangat luar biasa. Ketika saat itu alam tidak gelap atau alam begitu terang benderang. Semua makhluk semesta alam berzikir kepada Allah menyambut kedatangan makhluk mulia. Bahkan kita mendengar api yang ribuan tahun disembah oleh orang Majusi. Jadi kalau agama Majusi ini merupakan agama sebelum datangnya agama yang bernama Zoroaster. Jadi sebelum ada Majusi, ada naga agama yang bernama Zoroaster. Zoroaster punah, timbul Majusi. Nah, ketika baginda Rasul lahir, orang-orang Majusi pada saat itu masih tekun, masih rajin menyembah api. Tapi ketika baginda Rasul lahir, seketika api yang ribuan tahun tidak padam, tapi baginda Nabi memperingatkan kepada kaum Majusi, padamlah api tersebut.
Bahkan benteng-benteng kokoh di kerajaan Kisra itu tidak bisa dihancurkan sama sekali oleh pasukan yang lain. Akan tetapi ketika baginda Rasul lahir, Nabi mengikatkan kepada orang-orang pada kerajaan Kisra, robohlah berapa 18 balkon pada saat itu ketika baginda Rasul lahir. Malaikat semuanya sangat menyenangkan, termasuk pamannya Abu Lahab. Kita tahu di dalam sejarah peradaban Islam, bahkan sejarah perjuangan baginda Rasul, Abu Lahab merupakan paman beliau yang suatu saat menjadi musuh terbesarnya. Akan tetapi ketika baginda Rasul lahir, Abu Lahab langsung mengungkapkan rasa cintanya karena memiliki ponakan baru yang berjenis kelamin laki-laki. Disitulah saking gembiranya Abu Lahab, langsung Abu Lahab memerdekakan budak yang paling diidamkan, budak yang paling disayang bernama Suwaibah. Dan disinilah keistimewaan-keistimewaan. Kalau kita kaji lebih dalam, keistimewaan apa saja yang terjadi pada saat di malam ke-12 Rabiul Awal ini ketika baginda Rasulullah. Bahkan kita tahu, dan ini mungkin di luar akal kita, seperti ketika baginda Rasul, apakah beliau menangis? Tidak. Apa yang beliau lakukan ketika beliau sudah lahir dari seorang ibunda Sayyidah Aminah? Maka Sayyid Ja'far Al-Barjanji memberikan ungkapan rasa cinta kerinduan beliau, menggubah di dalam kitab Al-Barjanji yang bernama Al-Barjanji. Dalam teksnya, wa daraja sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadayhi 'alal ardi rafi'an ra'sahu ila sama'il 'aliyah. Apa artinya? Ketika baginda Rasul lahir, beliau langsung kedua tangannya meletakkan di atas tanah dan rafi'an ra'sahu langsung mengangkat kepalanya, mukanya ke atas langit ila aliyah. Dan ini keistimewaan sangat luar biasa. Bahkan di dalam redaksi tersebut juga masih ada beberapa keistimewaan yang pada saat itu baginda Rasul lahir. Mahtuan, nadifan, mahtuan. Beliau itu ketika lahir nadifan, dalam keadaan bersih. Mahtuan, sudah dihitam. Bayangkan, kita tentu mengenal beberapa sejarah, akan tetapi sampai mana kita sejarah memahami bahwa banyak keistimewaan yang ketika pada situ mengelilingi baginda Rasul di dalam kelahirannya, termasuk nadifan, baginda Rasul ketika lahir dalam keadaan suci, bersih, mahtu'an, dan sudah dihitan. Kita harus meyakini itu, karena kita ketika berbicara tentang sejarah, tentu kita tidak akan sesuai kalau seumpama kita tidak bisa membaca, kaji lebih dalam sejarah mana yang paling konkret dan yang paling itulah. Beberapa buku tentu kita bisa membacanya. Akan tetapi, adakah sejarah yang mengupas tuntas tentang kelahiran baginda Rasul dari mulai keajaiban dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 12? Karena di situ ada banyak keistimewaan yang ketika pada satu Sayyidah Aminah Rasulullah, ibunda Rasulullah, di saat detik-detik melahirkan. Karena sayang, kalau kita terjebak di dalam satu pemikiran bahwa tanggal 12 Rabiul Awal ini banyak keistimewaan yang terjadi di saat Rasulullah lahir, itu sangat disayangkan. Boleh kita memahami seperti itu, tapi alangkah lebih baiknya keistimewaan apa saja yang terdapat di tanggal 1 sampai tanggal 12 ketika saat itu Rasulullah detik-detik menjelang kelahiran. Itu banyak. Para malaikat bergembira, para seluruh alam semuanya itu sangat menyambut kedatangan baginda Rasul. Nah, lantas apa yang dilakukan oleh kita sebagai umatnya? Maka dari itu, kita mengikuti apa yang para ulama jalankan setiap Rabiul Awal, yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kenapa kita merayakan Maulid Nabi, kelahiran baginda Nabi? Yang paling penting satu, ketika kita cinta, kita tidak butuh yang namanya dalil. Makanya kalau kita cinta, maka rayakanlah kelahiran baginda Nabi. Kenapa? Andaikan tidak ada Nabi Muhammad, kita tidak akan diciptakan di dunia. Karena adanya kita, karena adanya baginda Rasul. Kalaupun kita benci, ataupun kita merasa tidak senang dengan kelahiran Nabi, lantas kita ini disebut sebagai apa? Jadi kan gitu. Mari, ayo kita sama-sama ungkapkan rasa kebahagiaan kita, ungkapkan rasa kebahagiaan, kerinduan kita, kecintaan kita kepada baginda yang mulia, yaitu baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika baginda Rasul lahir, sudah beberapa rahmat Allah yang diturunkan ke muka bumi, bahkan ke alam semesta. Ketika baginda Rasul lahir, semua pintu
neraka ditutup, pintu surga dibuka, itu baru lahir. Tapi kita sebagai umatnya, dengan rasa apa kita harus bisa membahagiakan beliau? Yang pertama, kita tetap istiqomah menjalankan hari kelahiran baginda Nabi yang disebut dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenapa alasannya? Karena tadi rasa cinta kita, kerinduan kita kepada beliau. Karena dengan adanya beliau, seluruh alam yang tadinya gelap menjadi terang benderang. Makanya kalau orang yang senantiasa cinta kepada baginda Nabi, rindu dengan kehadiran kelahiran beliau, yang pertama, ini yang paling pokok, keimanannya bertambah. Paham? Kita bisa memahami. Maka kata baginda Rasul, setiap keimanan orang itu berbeda sesuai kadar keimanan cinta kepadaku. Bayangkan, bisa kita bayangkan, kalau kita iman kepada baginda Nabi sempurna, maka kita kecintaannya kepada baginda Nabi itu sempurna. Akan tetapi kalau kita kadar keimanannya setengah, berarti kita kecintaan kepada baginda Nabi itu hanya setengah. Lalu lantas bagaimana agar kita bisa menyempurnakan keimanan kita kepada baginda Nabi? Maka cintailah baginda Nabi sepenuhnya, salah satunya dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Bahkan sedemikian rincinya Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Nikmatul Amal Al-Akbar, beliau mengungkapkan beberapa dan di dalam matanya keistimewaan yang mengiring ibunda Sayyidah Aminah radhiyallahu anha. Karena disitulah letak kecintaan kita. Kalau kita cinta kepada baginda Nabi, ngapain kita takut untuk merayakan Maulid Nabi? Karena kita merayakan Maulid Nabi ini adalah bentuk kecintaan kita, bentuk kerinduan kita kepada makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jangankan kita sebagai umat Islam yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengikuti sunnah Rasulnya, Abu Lahab yang menjadi musuh bebuyutan beliau, itu pada saat beliau lahir, Abu Lahab sangat bergembira, senang dengan kelahiran ponakannya. Nah, kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, lantas apa yang kita lakukan di saat pada tanggal-tanggal atau bulan-bulan Rabiul Awal datang menghampiri kita? Maka ayo kita rasakan, mari kita ungkapkan rasa cinta kita dengan bergembira ria akan kehadiran kelahiran baginda Rasulullah SAW. Banyak yang bersolawat. Orang-orang ketika pada saat itu, banyak ulama besar yang merasa senang, merasa sukaria ketika datangnya Maulid Nabi, karena disitulah ada salah satu makhluk yang paling mulia di sejagat raya dilahirkan, yaitu baginda Sayyidina Muhammad SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pada kajian hari ini kita tentu memahami bahwa para ulama juga sepakat tentang bergembiranya kita tentang kelahiran baginda Rasul. Jangan sampai ketika di bulan Rabiul Awal, pas tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, kita merasa biasa-biasa saja seperti bulan-bulan sebelumnya. Jangan. Agar keimanan kita sempurna, ayo tanamkan cinta kita kepada baginda Nabi dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Karena keimanan itu, kata baginda Rasul, sesuai cintanya kepadaku. Mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini kita sebagai umat Syarafil Muhammadiyah menjadi umat yang paling utama untuk bisa senantiasa istiqomah bergembira menyambut kelahiran baginda Rasul SAW, dan kita dimasukkan ke dalam surganya dan bertemu dengan beliau karena rasa cintanya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kajian singkat ini memberikan manfaat kepada kita. Yang paling penting, ayo kita sering membaca sejarah-sejarah kehidupan baginda Rasul, dan kita tidak terlena dengan kehidupan-kehidupan yang lain, kecuali kalau kita ingin meneladani baginda Rasul. Disinilah puncak kebahagiaan yang harus kita raih. Mudah-mudahan mari kita tutup dengan doa majelis dan sholawat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Al-Fatihah. Dari Al-Fakir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.